Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia dari kelas reguler 2 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempromosikan tentang penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Stroke dibagi dalam dua kategori mayor, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke non-hemoragik terjadi karena aliran darah ke otak terhambat akibat atreosklerosis atau pembekuan darah. Sedangkan stroke hemoragik terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak sehingga menyebabkan terhambat aliran darah ke otak. Darah merembas ke area otak dan merusaknya. Otak sangat bergantung pada oksigen dan tidak mempunyai cadangan oksigen. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan oksigen ke jaringan otak. Kekurangan oksigen dalam waktu yang lebih lama dapat menyebabkan nekrosisi mikroskopik neuron-neuron. Area nekrotik kemudian disebut infrak. Dua hal ini menyebabkan terjadinya infrak pada otak yang akan mempengaruhi kontrol motorik karena neuron dan jalur medial atau ventral berperan dalam kontrol otot-otot. Penyebab penyakit stroke yaitu stroke semakin meningkat dan merupakan penyebab kematian serta kecacatan tertinggi di Indonesia yang berdampak secara sosioekonomi. Penyakit stroke dapat dicegah dengan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko. Faktor risiko stroke meningkat seiring meningkatnya usia. Stroke sudah mulai muncul pada usia muda. Penyebab penyakit stroke diantaranya yaitu tingginya tekanan darah. Penyebab paling umum terjadinya stroke adalah tingginya tekanan darah atau dalam dunia medis disebut hipertensi. Sebaiknya kamu waspada akan ancaman stroke jika memiliki tekanan darah lebih dari 140/90. Kebiasaan merokok. Memiliki kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Pasalnya, nikotin yang terkandung di dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah. Penyebab paling umum dari stroke selain itu, asap. Rokok juga dapat menyebabkan lemak dari arteri leher utama menumpuk, darah menjadi lebih kental dan lebih rentan membeku. Bahaya rokok ini juga perlu diwaspadai oleh mereka yang sering terpapar asap rokok loh. Mengidap penyakit jantung. Penyakit jantung dan stroke memang bisa dibilang menjadi hubungan yang erat. Pasalnya, orang yang mengidap penyakit ini lebih rentan terserang stroke dibanding yang tidak. Hal ini tak terlepas dari fungsi jantung yang sangat vital, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Berbagai gangguan pada jantung yang dimaksud dalam hal ini termasuk fibrillasi atrium, kerusakan katup jantung, dan detak jantung yang tidak teratur, dan arteri yang tersumbat karena timbunan lemak. Genetik. Faktor ini cukup berpengaruh pada risiko stroke seseorang. Artinya, jika kamu memiliki anggota keluarga yang riwayat stroke, risiko kamu untuk bisa mengalami kondisi serupa akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk membiasakan diri dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Obesitas. Jika obesitas disebut bisa menyebabkan stroke, jawabannya tentu iya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang tertuang dalam Obesity and Stroke Fact Sheet dari Obesity Action Coalition yang menjelaskan bahwa peluang untuk terkena stroke dapat meningkat pada orang yang kelebihan berat badan, tak peduli pria ataupun wanita. Selain itu, obesitas juga menjadi faktor risiko untuk hipertensi. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan stroke. Yaitu ada kolesterol tinggi yang tak terkontrol. Kolesterol yang kadarnya terlalu tinggi akan membentuk lapisan pada dinding-dinding pembuluh darah akibat pembuluh darah menjadi sempit. Sehingga sel-sel darah pun menjadi sulit mengalir ke seluruh tubuh. Jika aliran darah terhambat, risiko penyakit berbahaya seperti stroke pun meningkat. Gejala stroke, tiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda. Sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak
bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya itulah mengapa gejala atau tanda stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, umumnya stroke muncul secara tiba-tiba. Ada 3 gejala stroke utama. Stroke yang mudah dikenali yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Beberapa gejala dan tanda stroke lainnya yaitu mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing berputar atau sering disebut dengan vertigo, penurunan kesadaran, sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.